Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasni, semester 6 mahasiswa MPI IAIN Bone. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai konsep dasar kebijakan pendidikan. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian dan hakikat kebijakan pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan berarti kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas-asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak sebuah pemerintahan ataupun organisasi. Adapun yang dimaksud dengan kebijakan pendidikan yaitu kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan pendidikan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengerahkan kegiatan dalam pendidikan atau organisasi atau sekolah dengan masyarakat dan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kebijakan merupakan garis umum untuk bertindak bagi pengambilan keputusan pada semua jenjang pendidikan ataupun organisasi. Selanjutnya yaitu latar belakang perlunya kebijakan pendidikan. Jadi umumnya kebijakan pendidikan ini muncul karena adanya kebutuhan yang mendesak dan strategis yang mesti dijadikan sandaran ataupun pijakan dalam menjalankan hal tertentu yang berkaitan dengan pendidikan. Di antara latar belakang perlunya kebijakan pendidikan yaitu yang pertama, Perintah Undang-Undang Dasar 1945 yang mana mengenai fungsi dan wewenang pemerintah daerah dalam pendidikan. Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang kedua yaitu prinsip dan sifat pendidikan yang adil dan merata. Di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dijelaskan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tertentu. Misalnya, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajuan bangsa Kemudian yang ketiga itu perubahan politik, ekonomi, peta pendudukan, dan juga pergeseran ideologi. Kebijakan pendidikan juga sangat dipengaruhi oleh politik, ekonomi, peta pendudukan, dan juga dinamika global. Selanjutnya yaitu proses kebijakan pendidikan. Proses kebijakan pendidikan meliputi beberapa tahapan yang tidak hanya mengatur rancangan dan pelaksanaan, tetapi juga mencakup tindakan untuk mengubah perilaku, peranan, dan struktur pendidikan. Adapun beberapa tahapan proses kebijakan pendidikan yaitu yang pertama, perumusan kebijakan pendidikan, yang kedua, legitimasi kebijakan pendidikan, yang ketiga, komunikasi dan sosialisasi kebijakan pendidikan, yang keempat, implementasi kebijakan pendidikan, yang kelima, partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan, dan yang keenam yaitu evaluasi kebijakan pendidikan. Selanjutnya, adapun ruang lingkup kebijakan pendidikan adalah wilayah yang terdiri dari tujuan, rencana, program, keputusan, dan dampak yang berhubungan dengan bidang pendidikan dalam proses penjabaran visi misi pendidikan agar tujuan pendidikan melalui langkah strategis pelaksanaan pendidikan tercapai. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.